bedakan antara qada dan maqdi, antara kehendak Allah dan kita yang dipilih dalam iradat itu. Bila mana Allah menghendaki kita taat, maka ini tugas kita. Sikap kita harus sungguh-sungguh disertai keikhlasan. Bila iradat Allah kepada kita maksiat, maka tugas kita menyambut iradat Allah ini dengan cara bertaubat penuh penyesalan. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa ta'ata, dan Allah telah menciptakan akan ketaatan, wa hiya muwafaqatu amri syar'i, dan dia ketaatan itu yaitu mengikuti perintah agama. Wal maksiata, dan kemaksiatan, wahia mukhalafatu amri syar'i, dan maksiat itu adalah menyalahi perintah agama. Wasihata, dan Allah menciptakan akan kesehatan, ai sihatal jismi, yakni kesehatan badan. Wa hiya adnan ni'am, adapun dia kesehatan badan yaitu paling rendahnya nikmat-nikmat Allah. Wa amma a'zamuha fa huwa dinul Islam, adapun paling besarnya nikmat-nikmat Allah maka yaitu agama Islam. Wasaqama, dan Allah ciptakan akan sakit, bi fathataini, dibaca dengan fathah dua-duanya sin dan qafnya, au bi dhammin fasukunin, atau dengan dibaca dhammah sin lalu sukun qafnya sukunin. Wa huwal maradu, saqam itu maknanya sakit. Wa jami'al kauni, dan Allah menciptakan akan seluruh semesta, ail mawjudi minal alam, yakni seluruh yang ada daripada alam. Wa huwa ma siwallahi ta'ala, dan alam itu barang yang selain Allah ta'ala. Wa ma fihi, dan apa-apa yang ada pada semesta, ay minas sifati, yakni daripada sifat. Wallahu a'lamu bissawabih. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pokok keimanan itu selanjutnya bahwa kita sebagai orang yang mukallaf kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki sifat namanya iradat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya sifat iradat. Iradat itu bahasa Indonesianya berkehendak. Berkehendak itu bahasa Indonesianya menentukan. Menentukan itu menetapkan. Kita kudu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat iradat. Jadi satu di antara akidah yang harus ditanamkan di dalam hati sanubari adalah keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat iradat. Apa itu iradat? Iradat itu sifatun qadimatun mawjudatun qaimatun bidatihi ta'ala yukhassisullahu ta'ala biha al-amral mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Iradat adalah sifat Allah yang qadim. Sedari dulu Allah berkehendak yang mawjud, yang sabit pada zat Allah. Mau orang akui atau tidak, percaya atau tidak, iradat adalah sifatnya Allah, di mana dengan iradat itu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan perkara yang mungkin dengan sebagian yang boleh ada pada yang mungkin. Itulah disebut iradat. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu yang berlawanan. Hidup, mati, ada atau tidak adanya kita, ada atau tidak adanya kita, itu iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ada di alam raya karena ada iradat Allah. Kita lahirnya di Indonesia atau bukan, warna kulit kita hitam atau putih, hidung kita mancung apa pesek, ini namanya iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada iradat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surat Qasas pada ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Tuhanmu itu mencipta apa yang ia kehendaki dan ia pilih. Tidak ada pilihan bagi makhluk-makhluknya, manusia, enggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, bersifat iradat, berkehendak, menentukan,
menetapkan. Yakini oleh kita Allah bersifat menetapkan kaya, menetapkan miskin, menetapkan untung bagi orang dagang, atau menetapkan rugi bagi orang dagang, menetapkan sehat bagi orang sakit, atau menetapkan wafat bagi orang sakit, menetapkan apa saja yang berlawanan. Itulah ditaksis oleh sifat iradat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segalanya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala maha mencipta segala sesuatu, apa saja, semuanya di bawah penciptaan Allah dengan kudrat dan iradatnya. Nah, kajian kita pagi ini akan menjelaskan tentang iradat Allah pada kita. Iradat Allah pada kita ini Imam Al-Habsyi Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada Qutbil Irsyad Ghasil Ibadi wal Bilad Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, menjelaskan bahwa sesudah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat iradat, berkehendak, Allah tidak dipaksa oleh kita dengan tangisan dan rintihan kita menjadi kagak enak Allah sama kita. Enggak, dia bersifat iradat, mustahil terpaksa. Allah tidak ada yang bisa menekan Allah, tidak ada yang berkuasa di atas Allah sehingga dia bisa menekan Allah. Tidak ada. Yakini itu Allah berkehendak, menentukan, menetapkan. Adapun manusia bergerak hanya mampu usaha, tapi tidak bisa menetapkan. Yang dimampui oleh manusia hanya usaha, yang kadang hasil, kadang tidak hasil, tapi tidak bisa menetapkan. Ibarat orang dagang hanya bisa berangkat ke toko, buka warung, adapun mendatangkan konsumen atau tidak, yang bisa menetapkan itu adalah yang punya sifat iradat, dan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kajian kita berbicara tentang iradat Allah kepada hambanya. Ada 4. Iradat Allah kepada hambanya ini ada 4. Begitu kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada 4. Iradat Allah, ketetapan Allah yang ditetapkan kepada kita ini sebagai manusia. Ada 4 macam ketetapan, dan siapapun daripada kita tidak bakalan lepas dari 4 macam ketetapan.
Yang pertama, at-ta'ah. Inilah yang disebut wa ta'ata. Ketetapan Allah itu bisa saja Allah tetapin kita ketaatan. Apa itu ketaatan? Kita nurut sama Allah. Ketaatan itu kata Syekh Nawawi, muwafaqatu amri syar'i, kemampuan lokal kita diarahkan sesuai dengan perintah agama. Itu taat namanya. Kemampuan lokal kita diarahkan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Namanya disebut ketaatan. Kedua, ketetapan Allah kepada kita bisa saja ditetapkan wal maksiat, ditetapkan tentang maksiat. Apa itu maksiat? Kemampuan lokal kita, jadi daya dan potensi yang ada pada diri kita diarahkan untuk membangkang, melawan, kagak ngikutin perintah agama. Namanya disebut maksiat. Kemampuan lokal, potensi yang ada, daya fikir, gerak diam kita diarahkan untuk membangkang, menyalahi, ngelawan apa yang disuruh oleh agama, yakni disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya. Namanya maksiat. Namanya taat. Banyak unsurnya. Ya, 5 waktu. Baik perintah wajib kayak 5 waktu, atau perintah sunat kayak sholat sunat. Perintah wajib kayak zakat, perintah sunat kayak sedekah, perintah wajib kayak puasa Ramadan, perintah sunat kayak puasa-puasa yang lain, Asyura dan seterusnya. Perintah wajib ibadah haji bagi yang mampu dan umrah. Perintah sunat haji yang kedua, umrah berikutnya dan seterusnya. Begitulah dalam keseharian kita. Ada perintah meninggalkan, jangan zina, jangan minum-minuman dan seterusnya. Itu juga perintah, tapi perintah meninggalkan. Begitu, perintah meninggalkan. Ini ada taat. Kedua, ada iradat Allah tu maksiat. Maksiat. Ketiga adalah wasihata, yakni kenikmatan. Iradat Allah itu yang ketiga adalah kenikmatan. Nikmat. Semacam mana nikmat? Kesehatan. Sehat badan sebagai nikmat yang paling kecil, paling rendah
diberikan oleh Allah kepada kita bila kita dikasih sehat. Itu rendah, walaupun kata kita tinggi. Rendah di mata agama masih. Yang tertinggi daripada nikmat itu adalah dianugerahi beragama Islam. Itu nikmat paling besarnya nikmat, lebih mahal daripada emas, intan, mutiara yang diberikan oleh orang, masih mahalan dianugerahi dinul Islam, beragama Islam. Ini juga iradat Allah, ketetapan dari Allah, ketetapan. Wasaqama, keempat, ketetapan Allah adalah ujian. Ujian bisa saja bentuknya sakit, ujian sakit, atau dagang rugi, atau anaknya ndak nurut, apa aja yang tidak enak di kita, itu namanya ujian, disebut bala. Bala, bukan bala-bala. Kalau itu dari tepung, ini bala, bencana, ujian. Jadi kita harus betul-betul bisa memahami tentang 4 iradat Allah ini. Kalau muslim paham tentang 4 iradat Allah ini, maka pastikan hidupnya bahagia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi bila dia salah dalam memahami konsep iradat, sehingga bakal bersandar kepada iradat Allah tanpa menyadari bahwa dirinya dikasih kemampuan lokal oleh Tuhan, kasih tenaga, kasih akal, kasih segalanya, maka dia bakal mengalami kerugian besar di dunia, termasuk kerugian besar di akhirat. Kita harus pahami, taat ama maksiat itu iradat Allah. Taat ama maksiat ketetapan dari Tuhan, dan ini jangan dijadikan sandaran bagi kita. Artinya ketaatan saja, jangan kita merasa dengan kayak kita ngaji ini namanya ketaatan. Kita jangan kata hebat gua, pagi-pagi udah ngaji. Banyak orang yang pagi baru ingat Allah, ingat bini aja kagak. Hebat gua, ini namanya udah rusak. Tidak paham bahwa ketaatan yang kita kerjakan itu
adalah ketetapan dari Allah, tak layak ujub, tak layak sombong, tak layak riya. Enggak ada kepantasan. Orang Allah yang ngasih ketaatan. Kita ini ditetepin nama Allah, kakinya dikasih kuat hadir di majelis. Itu yang ngasih adalah Allah. Ini harus difahami oleh kita, sehingga kita nggak bakalan ujub, nggak merasa hebat, nggak merasa wah segalanya kita. Inilah yang nyelamatin. Banyak orang yang kelihatannya ibadah tapi sebetulnya maksiat. Bukannya dapat pala, dapat palu. Kenapa? Karena salah bertauhid. Contoh, saya sederhanakan dulu sebelum ngomongin ngaji. Ada orang kaya raya, ada orang kaya raya nemuin kita. Dia bilang, kata dia sama kita, "Bang, ini saya akan kasih kunci berangkas. Ini kunci berangkas warna hitam. Di rumah saya ada berangkas warna hitam, isinya duit semua. Ini kuncinya." Kita dikasih semua isi duit yang ada di berangkas buat si abang, kata tuh orang kaya. Lalu kita ambil tuh kunci tuh, dikasih sama dia. Lalu kita buka berangkasnya, kita buka, duitnya banyak, kita ambilin semua. Ini kalau mau direnungi, yang hebat kita apa orang kaya tersebut? Hah? Yang hebat kita apa orang kaya itu? Ya, majuanlah ngajinya. Jadi ada orang kaya raya ngasih kunci berangkas sama kita. "Bang," kata si orang kaya, "ini kunci berangkas warna hitam, di rumah tuh ada. Abang ambil, isinya duit semua. Abang ambilin." Kita buka, duit mulu isinya. Ini dengan kita ambilin ini, kalau mau direnungi, yang hebat itu orang kaya apa kita? Hah? Orang kaya. Kita hebat enggak? Kenapa enggak hebat? Kan kita dapat duit. Hah? Hah? Kuncinya dikasih. Enggak ada hebatnya yang kuncinya dikasih. Nih gua hebat bisa buka, nggak bisa dapat duit. Ya kagak ada hebatnya. Wong kuncinya dikasih. Yang hebat mau yang ngasih kunci. Kita mau kagak hebat. Wong kita bisa ngambil duit itu gara-gara dikasih kunci. Jadi kalau boleh sombong-sombongan, yang kudunya sombong kita apa yang ngasih kunci? Yang ngasih kunci. Kalau kita sombong, hebat gue, bener apa salah? Salahnya di mana? Oh, orang kuncinya udah dikasih segalanya, tinggal ngambil doang. Orang timbang ngambil doang mau kagak ada hebatnya. Yang hebat mah yang ngasih kunci. Kalau kita paham ini, namanya kita tauhidnya benar.
Kalau paham ini kita ngaji pagi-pagi di Masjid Al-Ma'mur. Kita duduk, kita dengar, kita nyatet. Coba pikirin, kita nyatet pakai apa? Pakai apa? Pulpennya dipegangin apa? Dipegangin sama apa? Sama tangan. Tangan tuh namanya kunci. Jadi nyatetnya pakai tangan. Tangan tuh kunci. Dikasih sama orang kaya. Siapa yang ngasih? Allah. Kita jalan ke masjid pakai kaki. Pakai kaki, pakai pala. Pakai kaki. Tuh kakinya tuh kita bikin sendiri apa dikasih? Siapa yang ngasih? Allah. Kaki itu namanya kunci. Namanya kunci namanya. Kita jalannya naik motor enggak nabrak-nabrak karena bisa ngelihat. Ngelihatnya pakai apa? Mata tuh kunci. Siapa yang ngasih? Allah. Allah. Kita bisa duduk, masuknya benar, akal kita sehat. Tuh sehatnya akal kita, dapat kita pun dikasih. Siapa yang ngasih? Allah. Maka kita ngaji nih namanya taat. Sebenarnya hebat nggak kita ngaji nih? Hah? Hebat nggak? Enggak. Yang hebat siapa? Allah. Yang apa? Yang ngasih kunci, ngasih kaki, ngasih mata, ngasih telinga. Enggak layak kita sombong. Ada teman kita dari mana? Gua mau ngaji, gak kayak lu. Ya Allah, udah tua bangke. Bangke apa bangka ya? Oh bangka. Udah tua bangka kagak ngaji. Kayak gua nih. Nah, ini namanya gak ngerti bahwa segala perangkat yang ada adalah murni pemberian Tuhan. Maka tidak layak dia ujub. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tufrihu katta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan sampai ketaatan yang Anda lakukan membuat Anda bangga. Sebab itu tidak benar. Tapi banggalah Tuhan dengan iradatnya memilih kau bisa mengerjakan ketaatan dibanding hamba yang lain. Banggalah dengan Allah yang mengeluarkan ketaatan melalui kita. Padahal masih banyak makhluknya yang lebih sehat dari kita, lebih kuat dari kita, lebih dekat rumahnya dari kita, tapi tidak dikasih kemampuan untuk ngaji. Tapi kita dipilih. Yang hebat Allah. Dia yang goes, kita mau roda muter enggak ada hebatnya. Yang hebat mah yang goes. Selama digoes, selama itu roda muter. Karena Tuhan tentukan dengan iradatnya, kita jadi kuat untuk ngaji. Maka kita ngaji ini bukan karena kita, tapi karena Allah iradatkan ketaatan pada kita. Kita bisa sedekah, nyantun yatim, hebat gue.
Kagak. Yang hebat Tuhan, ngasih rezeki sama kita dan ngasih dorongan untuk berbagi sama kita. Ada orang pengen berbagi, nggak punya duit. Ada orang yang punya duit, kagak didorong hatinya untuk berbagi, nggak bisa juga. Maka yang hebat adalah Allah, bukan kita. Kita malah haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan apa-apa kecuali bila ada kemampuan disebabkan ada pertolongan Allah memberikan iradat taat kepada kita. Kalau Allah tidak kehendaki taat sama kita, maka tidak bisa. Lihat orang-orang kafir bisa ngomong syahadat, ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira ngomong begitu tuh perlu sejam enggak? Enggak. Susah enggak? Enggak. Kenapa dia tidak mau ngomong? Tidak ada iradat Allah. Enggak ada iradah. Karena Allah itu menentukan iradat. Begitu iradat. Maka Allah menentukan taat. Itu Allah, bukan kita. Kita buat sholat karena Allah menentukan. Namanya disebut taufik. Iradat taat namanya taufik. Namanya. Kita ngaji ini disebabkan Allah berikan taufik. Begitu. Saya aja nih ngajar nih di Al-Ma'mur, ini ada taufik. Enggak ada taufik, enggak ngajar, enggak nyampe. Iya, kalau enggak ada taufik, begitu. Dia yang nganterin saya, taufik. Taufik begitu. Dua, maksiat. Apa itu maksiat? Mengerahkan potensi yang ada pada diri kita diarahkan untuk membangkang, melawan, mendurhakai Allah. Namanya maksiat. Secara hakikat itu iradat Allah. Secara hakikat Allah. Maksiat itu sebab Allahu khaliqu kulli syai'. Cuman secara adab tidak boleh kita menuduh kemaksiatan kita nyandarnya sama iradat Allah. Ini namanya tidak sunni yang kayak begini. Apa itu ayatnya? Ma'asoba min musibatin faminallah, ma'asoba min sayiatin famin nafsik. Ayat pertamanya ma'asoba min hasanatin faminallah wa ma'asoba min sayiatin famin nafsik. Apa yang menimpa pada kita daripada ketaatan itu dari Allah. Begitu. Apa yang menimpa daripada kemaksiatan itu dari kasab dan usaha yang dilakukan oleh kita. Itu adab. Adab. Begitu. Ketaatan
kemaksiatan secara hakikat iradat Allah, tapi tidak boleh kita nyandar sama itu, dosa kita. Sebab kita ada iradat juz'i, ada kemampuan lokal, kemudian kita tidak kerahkan, itu salah kita. Salah kita. Contoh, ini yang salah dan dosanya ditumpahin ke bumi kagak muat, saking gedenya. Ada orang diajak ngaji, bang ngaji yuk. Aduh, loh jadi orang bang cerewet amat. Kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu suruh-suruh, gua ngaji. Ntar juga gua dapat hidayah, gua ngaji. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu? Hah? Ada? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh, ini ngomong begitu tuh dosanya ditumpahin ke bumi kagak muat. Saking apanya? Gedenya. Bang, ke masjid yuk sholat. Abang kan rumahnya dekat. Yang saya dengar itu masjid wakaf engkong abang, malah jadi panitia pembangunannya engkongnya. Ayolah ke masjid. Lu jangan rese jadi orang. Ntar juga kalau gua dapat hidayah, gua ke masjid. Tambah lu suruh-suruh. Ngomong begitu tuh dosanya ditumpahin ke bumi kagak muat. Dosanya sah. Ada orang mabuk-mabukan, kita tegur, bang jangan minum-minuman lah, rambut udah ubanan, udah waktunya meninggalkan dunia hitam, udah memasuki dunia putih, udah memasuki dunia putih, ditandai dengan rambut pada putih. Sudah waktunya main ke tempat-tempat yang putih. Dia ngomong, lu jangan larang-larang gua mabok. Nanti juga kalau gua dapet hidayah, gua berhenti tanpa lu larang. Ngomong begitunya tuh ama maboknya dosanya lebih gede ngomongnya. Itulah dalam bahasa lain ditumpahin ke bumi, dosa ngomong begitu kagak muat. Kenapa? Karena dia menyandarkan kemalasan pada ngajinya ama iradat maksiat dari Allah. Kenapa dia salah? Karena kemalasan dia sholat menyandar pada iradat Allah, dan ini keliru besar. Dia bilang belum dapat hidayah, entar juga kalau dapat hidayah gua ngaji, entar juga kalau dapat hidayah gua sholat, entar juga kalau dapat hidayah gua berhenti mabuk. Yang kayak begini nih biar bener dia nanti masuk surga, karena biar dia sholat ndak selamat dia, akidahnya keluar dari akidah sunni, dan itu bahaya. Maka cara nyelamatinnya salah satunya bolehlah dia kerja di rumah kita. Cara nyelamatinnya, bang kerja aja di rumah saya. Berapa di kantor yang sekarang?
Wah, gaji 5 juta. Baik, kita kasih gaji 7 juta. Kerja. Mau ngapain? Enggak ngapa-ngapa. Kerjaan abang duduk di kamar. Saya kunciin. Duduknya di kamar. Kasih kunci. Dari pagi jam 8 kita nggak buka-buka kamarnya. Jam 1 dia gedor-gedor, Pak lapar, tahan aja, entar kalau gua dapat hidayah gua kasih makan. Begitu, gua kasih makan. Ini belum ada hidayah dari Allah, tahan aja biar dapat hidayah saya. Entar kalau gua dapat hidayah tanpa lu suruh, lu minta, gua kasih makan. Tahan aja. Seminggu kita nggak kasih makan, kira-kira bagaimana? Kira-kira apa? Ya modal. Jadi biar dia paham, kalau pengen kenyang kudu makan. Itu namanya sunni. Kalau pengen dapat hidayah kudu ngaji. Bukan ditungguin hidayah. Mana mau datang. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi dicari. Kenyang itu bukan ditunggu, tapi pergi ke warteg. Bukan nulis di status WA, lapar gue, mana kenyang. Pergi ke warung Padang, kenyang. Namanya sunni dia. Jangan ngandel sama irodat Allah. Kalau males mau ngaji, bilang aja yang jujur, bang ngaji yuk. Sorry, gue lagi males. Emang susah, gue lagi males. Jangan nyalain Allah. Gue belum dapat hidayah. Maknanya belum ada irodat taat dari Allah untuk saya. Itu salah dia. Dosanya besar. Yang kayak begitu besar dosanya. Salah yang kayak begitu. Enggak boleh begitu, ngandel ama begitu, salah. Hidayah itu bukan ditunggu, tapi dicari. Itulah orang sunni. Bilang aja, bang, kenapa nggak sholat? Gue lagi malas. Jangan bilang, lu jangan ajak-ajak gue. Ntar juga gue dapet hidayah, gue sholat. Itu namanya orang kayak begini Jabariyah. Akidahnya bukan sunni. Walaupun dia hadir maulid, walaupun dia apalagi tukang tahlilan, meninggal, tidak bisa membawa iman Islam dia. Keluar akidahnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Jabariyah. Dia kayak kapas. Maksiat dia yang disalahin Allah. Jangan ajak-ajak gua sholat. Ntar juga gua dapet hidayah, gua sholat. Maknanya salahin Allah. Ngapa nggak ngasih hidayah sama gua? Jangan nyalain gua. Maknanya begitu kalimat itu. Dan itu dosa yang paling gedenya dosa. Nyalain Allah. Kalau malas mau malas saja. Jangan Allah yang disalahin. Begitu. Salahin diri. Iya nih gua malas. Begitu. Gua malas. Kalau ngomong begitu, gua jujur amat gua salah. Nah itu dia. Lu yang salah, yang disalahin Allah. Itu dosa yang kagak muat. Kalimat begitu tuh bukan untuk maksiatmu, tapi untuk taatmu. Hebat lu bang ngaji. Aduh bang, yang hebat Allah. Allah kasih saya sehat, kasih kaki, kasih mata, kasih pikiran sehat. Allah, kalau saya mau timbang tinggal berangkat doang, nggak ada hebatnya. Yang hebat Allah. Kalau kau mau puji jangan saya, Allah. Jadi kita nggak sombong. Hebat kayak orang abang nih.
Muharram begini sedekah hampir ratusan juta. Nah ternyata, aduh yang hebat mau Allah yang bagi rezeki sama saya, bukan saya. Itu saya mau siapa lah. Kalau Allah nggak bagi rezeki saya kagak bisa. Itu namanya benar. Sikap begitu. Itu kalau sedekah, abang nih hebat sedekah, gue gitu, gue gitu. Waktu dia abang sholat yuk, gue gitu malas kagak. Nah ini salah, salah memahaminya. Jadi kalau ada mobil bagus, cakep, maka sandarkan pada pabriknya. Kayak orang-orang, buatan mana ini? Begini, Pajero ini, buatan mana nih? Expander ini, mobilnya biasa, tapi tongkrongannya luar biasa. Mobilnya, pabriknya. Tapi kalau nabrak, ini pabrik mana? Yang disalahin siapa kalau nabrak? Hah? Yang disalahin siapa kalau nabrak? Hah? Pabriknya. Siapa? Siapa yang bawa mobil? Iya supir. Siapa supirnya? Kita. Tapi kalau bagus, pabriknya. Kalau kemudian nabrak, kita. Itu namanya sunni. Kalau ngaji, pabriknya siapa? Allah. Kalau males, kita. Tuh begitu. Namanya benar sunni. Adabnya begitu. Tuh mau males, Allah nih, belum kasih hidayah. Lu jangan cerewet lah. Ntar juga kalau gue dapet hidayah, gue ngaji. Ini namanya nggak paham. Jadi bagaimana cara kita biar benar tauhid kita, karena ini aslul iman. Kita harus pahami antara qada dan maqdi. Kaya enggak ada ganjaran, miskin kagak ada ganjaran. Ganjarannya di mana? Inilah cara menyambut iradat Allah. Ini ada 4 dari ngaji kita. Kita singkat, dan ini harus benar dan harus ditanemin di hati. Bedakan antara qada dan maqdi, antara kehendak Allah dan kita yang dipilih dalam iradat itu. Dan ini caranya berbeda. 1. Bila mana Allah menghendaki kita taat, kayak ngaji namanya taat, sholat apa aja dah, pokoknya perkara-perkara yang sesuai dengan perintah agama namanya taat. Itu iradat Allah tuh. Bila Allah menetapkan kita taat, maka ini tugas kita. Sikap kita harus sungguh-sungguh disertai keikhlasan. Itu begitu. Bila Allah tetepin kita taat, maka kita kudu sungguh-sungguh disertai keikhlasan. Kita ngaji, kita kudu sungguh. Catatkah kita? Rekamkah kita? Ingat-ingatkah kita? Dengan penuh keikhlasan. Di situ dapat nilai tinggi di mata Allah. Namanya benar memahami iradat. 2. Bila iradat Allah kepada kita maksiat,
Wal'iyadzubillah, seumpama kita mabok-mabokan, kita nggak sholat, begitu, atau apa saja yang menyalahi aturan agama, maksiat, maka tugas kita menyambut iradat Allah ini dengan cara bertaubat penuh penyesalan. Begitu. Tidak boleh mengata gue belum dapat hidayah, dosanya besar. Imam Haddad, gurunya daripada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, di dalam kitab Nasihat Diniyah, bahayanya ngomong gue belum dapat hidayah lebih gede, bisa merusak keimanan dia dan bisa kekal di neraka, dan itu bahaya dibanding kemaksiatan yang dilakukan. Jadi bila Allah iradatkan kita maksiat, cara menyambutnya taubat penuh penyesalan. Kita mabuk, jangan bilang bang mabuk, iya belum, lu jangan larang-larang gua minum, ntar kalau gua dapet hidayah gua berhenti. Besar dosanya, besar dosanya. Bukan begitu cara Anda menyambut, salah. Anda kudu bertaubat, beristighfar. Lupa yang dilakukan oleh Nabi Adam, makan buah yang dilarang, bertaubat. Contoh Adam, Nabi Adam, itulah contoh memahami iradah. Makan buah yang dilarang, lupa, dia taubat, padahal lupa. Kalau lupa dosa enggak? Hah? Enggak dosa aja taubat, karena ngerti cara menyambut. Maka apalagi kalau sengaja, kudu taubat. Kalau Nabi Adam tidak taubat lalu tidak masuk surga, masih mending udah pernah ngerasain surga. Bener nggak? Lah kita ngerasain surga belum, dosa banyak nggak mau taubat. Emang dosa lebih berharga di mata kita sampai mau istighfar aja nggak mau, bertobat aja nggak mau. Emang nilai dosa luar biasa apa di mata kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dosa nggak ada istighfar 100 kali sehari. Masa kita yang banyak dosanya beristighfar tidak mau? Mulut yang Allah kasih tidak mau baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, enggak mau. Emang lebih berharga dosa sampai kita mulutnya enggak mau beristighfar. Nabi aja yang enggak ada dosanya 100 kali, masa kita yang punya dosa sekali juga kagak? Allahumma lantas jalan. Ada masalah apa kita dengan jiwa ini? Ini karena salah konsep tauhid yang ada pada diri kita. Bila kita ketetapan yang Allah tetapin maksiat, maka cara menyambutnya bertaubat penuh penyesalan. Ketiga, bila iradat Allah kepada kita merupakan nikmat, dagang kita untung, badan kita sehat, istri kita nurut, karyawan kita baik-baik, atau apa aja yang enakin kita, maka tugas kita, cara menyambutnya
dengan bersyukur, penuh terima kasih. Syukurin, terima kasih. Itu namanya benar. Lihat anjing dikasih makan pagi siang malam, pagi siang malam, 3 bulan doang, nurut sama yang ngasih makan. Kenapa? Ngerti kesyukuran, berterima kasih, paham. Itu anjing 3 bulan doang dikasih makan, nurut sama yang ngasih makan. Masa kita yang bertahun-tahun dikasih makan sama Allah kagak mau nurut sama Allah? Aduh, alangkah rendahnya derajat kita, masih ngertian anjing dibanding kita. Anjing aja ngerti terima kasih sama yang ngasih nikmat sama dia. Masa kita nggak ngerti terima kasih sama Allah yang ngasih nikmat sama kita? Kasih sehat, apa nggak nikmat dari Allah? Banyak yang tinggal di rumah sakit Aminah, tahu nggak? Ada yang di Sariasi, di ICU, kita kasih sehat. Kenapa digunakan buat ngeluh kesehatan yang ada? Bukan untuk bersyukur. Ada masalah pada tauhid kita. Masalah cara menyambutnya keliru. Akal sehat digunakan buat maksiat, keliru cara bersyukurnya. Badan sehat digunakan buat maksiat, keliru cara menyambutnya. Bukan itu cara menyambutnya, dengan bersyukur, penuh terima kasih. Keempat, bila ketetapan dari Allah kepada kita adalah ujian, dagang rugi, istri kita ngomel mulu, nggak dengerin kita, anak kita nggak nurut, atau apa saja walayatubillah yang nggak enak, maka cara menyambutnya dengan bersabar dan terus berikhtiar. Kita sakit, sabar, terus berobat. Begitu. Dagang rugi, sabar, dari Allah. Tapi kita berikhtiar, enggak hari ini doang. Insya Allah enggak mungkin malam terus, siang mesti ada. Enggak mungkin rugi terus, untung ada dalam dagang. Begitulah namanya cara menyambutnya. Jangan kalau dapat maksiat kita jawab nasib. Kalau dapat ujian kita jawab nasib. Tapi kalau dapat taat, dapat nikmat, kita jawab siapa gue? Ini orang tauhid melenceng. Tidak boleh taat, nikmat, siapa dulu orangnya. Itu salah. Tidak boleh maksiat, ujian, nasib. Contoh, Bang, saya dengar anak abang yang nomor 1 sekolah ranking 1 dari 5.000 murid, yang paling pinternya anak abang. Kita jawab siapa dulu bapaknya? Ada nggak yang kayak begitu? Itu namanya tauhidnya rusak. Tauhidnya begitu. Siapa dulu bapaknya? Yang kayak begini bakal diuji. Anaknya yang bontot
kagak naik kelas dari 1000 murid, anak dia doang. Bang, denger anak abang yang bontot kagak naik kelas. Siapa dulu bapaknya? Begitu nggak jawabnya? Begitu nggak? Enggak. Jawabnya apa? Nasib. Nasib tuh perbuatan ketetapan Allah. Allah punya ulah. Coba Allah yang disalahin. Ini namanya tauhidnya rusak. Yang kayak begini nih nggak benar. Kita nggak boleh. Kita ngaji baru Allah. Kita males, jangan nasib. Belum dapat hidayah, namanya nasib. Gue males, jawab aja yang jujur. Jangan nyalain Allah. Ini namanya ngerti iradat. Begitu. Tuh anaknya maksiat mabok, biarin dah, belum dapat hidayah anak gue. Begitu. Anaknya belum dapat hidayah, ya Allah. Dicari dong anak lu maksiat. Taubat. Ada apa ini? Ada enggak makanan yang haram yang kita kasih dia? Ada enggak duit yang dapat nyolong yang kita kasih dia? Sampai ini dihukum sama Allah jadi males, jadi bengal. Itu begitu caranya. Itu namanya orang bertauhid. Inilah cara memahami iradat Allah agar benar. Jadi kita harus pahami mana perintah, mana iradat. Bila iradatnya taat, perintahnya kudu sungguh-sungguh dikerjain penuh itu perintah. Disitulah ada ridho Allah. Bila iradat Allah itu maksiat, perintah Allah bertaubat penuh penyesalan. Bila iradat Allah itu adalah nikmat, perintah Allah bersyukur penuh terima kasih. Bila iradat Allah itu ujian, maka perintah Allah bersabar dengan terus berikhtiar. Singkatnya, iradat Allah punya, tugas kita sungguh-sungguh beribadah penuh keikhlasan. Ini yang dipikirin kalau pengen menjadi orang benar. Bertaubat penuh penyesalan, bersyukur penuh terima kasih, bersabar penuh ikhtiar. Inilah orang sunni di dalam memahami konsep tauhid sifat iradat. Segini aja ngaji kita yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luarnya, dipersilakan. Baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke neraka? Apakah ini tidak bertentangan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Baik. Justru kenapa dia dimasukkan ke neraka? Karena dia tidak menggunakan iradat juz'i, potensi diri yang ada tidak diarahkan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada salahnya memasukkan ke neraka atau memasukkan ke surga, sebab semuanya punya Allah. Mau ditugasin di penjara kek, mau ditugasin di luar penjara kek, terserah presiden, karena dia punya kekuasaan secara logika. Tapi bila kemudian dia membangkang dari apa yang ada, maka salah dia. Justru itulah keadilan Allah, karena dia melanggar
perintah Allah yang tadi. Karena tugas dia ketika ditakdirkan maksiat, tugas dia bertaubat penuh penyesalan, dan itu tidak dikerjakan, maka sebab itu masuk neraka dengan sebab dia melanggar aturan, namanya keadilan. Maka orang-orang yang mencuri dimasukin ke penjara itu bukan karena zalim penguasa, tapi karena menegakkan keadilan. Di antara asma Allah Al-Adlu, Allah itu maha adil, maka siapa salah dihukum, siapa benar diberikan hadiah dengan karunia-Nya. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan keadilan Allah. Justru saking adilnya Allah, yang salah dihukum. Potensi diri dia tidak digunakan untuk mengikuti perintah Allah. Sama dia juga dikasih kemampuan seperti yang dikasih kemampuan sholat, cuman kemampuan itu tidak digunakan. Dan kita bukan kapas yang angin ngidul-ngidul, ngilir-ngilir, ngulon-ngulon, ngetan-ngetan. Kalau kita kayak kapas, jorokin aja dia, kudunya mau, tandanya nggak mau, ada potensi diri. Kenapa potensi itu tidak dimanfaatkan? Salah dia. Itu penyebabnya dia masuk neraka. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Jadi yang pertama-tama kita rapihin diri kita. Ibda binafsik. Kalau kita udah nggak ada dosa, barulah kita nyalain orang yang berdosa. Kan kita banyak dosa. Jangan nyalain orangnya, yang kita benci dosanya. Maka kalau kita melihat ada orang tukang mabok, lagi mabok, apa yang harus kita lakukan? Maka kita yang pertama tidak boleh keluar dari mulut kita, tapi dalam hati bersyukur kita tidak ditakdirkan jadi pemabok. Yang kedua, kita bimbing dia, kita doakan dia agar supaya dia diberikan taufik dan hidayah sehingga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Jangan kita musuhin dia, jangan musuhin pendosa. Kalau orangnya kita musuhin, itu sama aja kita memusuhin diri sendiri. Kan kita pendosa juga. Yang kita musuhin dosanya. Lagi maboknya kita benci. Kalau sudah berhenti, biasa. Enggak boleh orangnya. Kalau ada orang kukunya panjang, yang dipotong tangannya. Tangannya atau kukunya? Hah? Hah? Kukunya. Maka jangan potong tangannya. Bila dia mabuk, bencilah dosanya. Jangan benci orangnya. Orangnya kita doain, kita peluk, kita ajak bicara. Itulah namanya mengerti kita, irodat. Irodat. Kayak kita ngaji sama yang belum ngaji, jangan benci. Gitu. Itu ditanya, "Bang, ngaji apa tadi?" Dia marah, "Makanya lu ngaji. Ngaji, jangan kagak ngaji." Orang ditanya ngaji apa tadi, marah-marah. Pantes saja jadi dia kagak ngaji. Kita dosanya besar, menyebabkan orang kagak ngaji gara-gara kita. Salah. Begitu, pakai kayak begitu-begitu. Ini nggak benar. Kalau ada patok pengen dicabut, jangan doa. Doa kudu dipegang, digoyang,
goyang. Kalau ada orang tukang maksiat, kita doa, kita deketin, bagi rokok. Kalau dia ngerokok, kalau dia suka makan, kasih makan. Itu begitu, udah deket, kita tanya berapa bang sehari mabuk-mabukan, sebotol, kuranginlah tengah botol. Nurut kalau kita udah dekat, pelan. Dan itu yang kami lakukan kepada teman-teman yang mabuk. Banyak majelis ini yang pelacur, aslinya kami tidak mau dongengin begitu. Yang ngaji pelacur, tukang mabuk, tukang bunuh, banyak begitu. Ada yang udah bunuh orang 70 orang, ada ikut ngaji di Al-Ma'mur. Enggak, bukan. Tapi ada. Begitulah cara kita bergaul. Begitu cara kita bergaul. Ini banyak, secara jujur banyak tukang mabuk. Yang tatonya sebadan banyak dari teman-teman majelis kita, dan bukan ditato kemudian menjadi jelek, masih banyak. Kita juga dosanya, nggak boleh kita sok suci dibanding dia. Begitu. Inilah cara-cara kita memandang orang lain. Tidak boleh kita memandang dengan suudzon kepada orang lain. Kita doain yang maksiat biar dapat hidayah. Imam Ahmad bin Hanbal waktu dilaporin bahwa di kampungnya ada satu rumah digunakan buat mabok, ayo demo. Di demo Imam Ahmad sampai depan pintunya. Imam Ahmad doa, ya Allah, bahagiakan mereka di akhirat sebagaimana mereka gembira di dunia. Habis itu pulang. Dipikir mau diobrak-abrik ke Imam Ahmad. Ada juga yang berani nanya, kenapa doanya begitu? Gimana dia mau gembira di akhirat? Orang di dunianya kayak begitu, kagak bakalan dia gembira di akhirat kalau dia tidak diberikan taubat oleh Allah. Maka dia senang, ya Rabb, arahkan kesenangannya yang tadinya di maksiat kepada kegembiraan pada ketaatan, biar di akhiratnya termasuk orang yang gembira. Begitulah orang yang mengerti tentang irodat pada orang lain. Di sana ada amar ma'ruf, di sana ada nahi mungkar dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang bijak, yang cakap. Begitu. Ini adalah cara-cara yang sehat dan penuh bermanfaat. Begitulah di dalam kita bergaul keseharian. Wallahu a'lam.